Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda dompet duafa. Ketemu lagi di podcast Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat. Bersama saya Taufan dan sudah ditemani oleh Dr. Arya Dewanggana, yaitu Direktur Rumah Sakit Hasyim Asyari. Nah, di episode kali ini saya akan bertanya-tanya terkait Rumah Sakit Hasyim Asyari ke Dr. Arya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang Rumah Sakit Hasyim Asyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan di rumah sakit harus sehat ya dok ya. Sehat. Atau rumah sehat ini namanya kalau? Rumah sakit boleh, rumah sehat boleh. Oh, siap. Ya, ini boleh diceritakan dok terkait Rumah Sakit Hasyim Asyari ini. Mungkin bisa diceritakan singkat ini. Kayaknya nih rumah sakitnya jauh dari kebisingan gitu kan, lokasinya juga asli ya, kanan kirinya masih sawah atau kebun itu ya, tebu gitu. Ya Rumah Sakit Hasyim Asyari didirikan dari dua lembaga besar, Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Dompet Duafa, dan memang lokasinya menurut saya adem ya di sini ya. Iya. Karena memang agak masuk tidak di pinggir jalan langsung, jadi cocok lah kalau untuk beristirahat. Kemudian ada ketenangan lah bagi mereka yang dirawat inap di sini begitu. Betul. Ya di sini tuh ramenya tuh kayak cuman bus-bus itu karena lokasinya gimana dok? Ya lokasinya dekat dengan ini parkiran makam Gus Dur. Oh, dekat dengan parkiran makam Gus Dur, berarti masih di kawasan pesantren Tebu Ireng. Masih di kawasan pesantren Tebu Ireng, dekat dengan pesantrennya. Mulai beroperasi kapan ini dok? Mulai operasional kita 2 Februari 2023. Nah itu kita sudah operasional, dibuka, kemudian tanggal 1 Juli 2023 kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Wah, BPJS. Jadi insan muda ini Rumah Sakit Hasyim Asyari ini sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi jangan khawatir untuk berobat atau melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Hasyim Asyari ini. Dr. Arya tadi sudah disampaikan bahwa di sini sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk fasilitas kemudian ini sih rumah sakit ya, tipe apa sih dok sebelum ke fasilitas nih? Rumah sakit ini tipenya tipe D. Oh, tipe D itu bagaimana kalau untuk pelayanan? Ya kalau rumah sakit itu kan ada beberapa tipe, A, B, C sama D gitu kan. Nah ini tipe D, tapi memang secara perencanaannya ini disiapkan untuk rumah sakit tipe C. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mohon doanya bisa naik tingkat menjadi tipe yang lebih tinggi lagi. Oh iya. Perbedaannya apa tuh dok dari tipe-tipe itu? Perbedaannya di kapasitas tempat tidur, kemudian jenis layanan lah ya. Semakin tambah tinggi tipenya pasti item pelayanannya lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi memang harapannya bisa lebih lengkap gitu kan, menjangkau banyak lapisan masyarakat gitu. Nah, dengan tipe D itu tadi di sini berarti kapasitasnya berapa tuh? Kalau sekarang yang kita aktifkan baru 50 TT, 50 bed. Oh, oke. 50 bed untuk rawat inap. Kalau nanti di tipe C kan bisa 100 bed, artinya kan jangkauannya lebih luas lagi, masyarakat bisa memanfaatkan rumah sakit ini lebih ini lagi ya. Iya. Nah, tadi sudah ada 50 bed yang aktif nih insan muda. Nah, kira-kira antusiasme masyarakat dengan adanya rumah sakit di kondisi yang asri, terus lokasinya tenang ini gimana dok? Apakah masih bingung atau masih enggan ke memeriksakan kesehatannya atau memang memiliki antusias yang luar biasa? Ya alhamdulillah sejak pertama operasional ini kunjungan sampai di bulan Agustus ini grafiknya meningkat ya. Artinya keberadaan Rumah Sakit Hasyim Asyari ternyata diminati oleh masyarakat. Alhamdulillah. Berarti memang sudah cukup banyak yang memeriksakan kesehatan di sini. Banyak, alhamdulillah banyak, dan sudah banyak yang mengenal lah
rumah sakit baru ini. Oh iya iya. Tapi untuk rawat inap juga sudah beroperasi. Sudah, kita semuanya sejak tanggal 2 Februari kita operasionalkan semua dari IGD, ruang operasi, ruang persalinan, kemudian poli-poli rawat jalan dokter spesialis, terus rawat inap, ICU sudah kita operasionalkan. Wah, jadi sudah lengkap ya, begitu masuk darurat ke IGD ditangani, kalau bisa. Nanti ada lanjutan perawatan Bisa. Sudah lengkap. Bisa. Ada dokter spesialis apa aja dok di sini? Dokter spesialis sekarang ada beberapa, dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter anak, dokter kandungan, dokter ortopedi atau bedah tulang, kemudian dokter jantung, kemudian ada radiologi sama dokter patologi klinik atau yang bertugas di laboratorium gitu. Oh, sudah lengkap nih berarti. Memang ya fasilitasnya walaupun berada di, kalau bisa dibilang di tengah perkampungan, persawahan, tetapi fasilitasnya mumpuni ya dok. Alhamdulillah, insya Allah bulan depan juga ada beberapa dokter spesialis lagi yang akan bergabung, ya, semoga menambah variasi layanan di rumah sakit ini. Siap. Tapi memang di sini tuh jauh dari rumah sakit dok, harus ke kota dulu atau bagaimana tuh? Ya kalau di Jombang itu memang konsentrasi rumah sakit ada di Jombang kota ya. Kalau dari sini ya sekitar mungkin 20 menit lah ya. Memang di sini ada satu rumah sakit yang paling dekat ini ya mungkin sekitar berapa kilo ya? Sekitar 8 atau 7 kilo lah. 8-7 kilo ya. Ya itu cukup jauh kalau untuk kondisi darurat itu. Terus ini berarti masuknya di kawasan Jombang bagian? Ini Jombang Selatan. Jombang Selatan. Nah kebetulan Jombang Selatan ya baru ada satu rumah sakit ini, sehingga ya harapannya bisa mengampu masyarakat yang Jombang Selatan pada khususnya, pada umumnya Jombang keseluruhan gitu. Atau mungkin sampai di daerah yang lain gitu kan, daerah perbatasan misalnya. Oke. Ya mudah-mudahan ya Insan Muda ini kan rumah sakitnya akan menjangkau masyarakat di wilayah Jombang Selatan. Mudah-mudahan masyarakat di sekitar Jombang Selatan tuh akan lebih mudah mendapatkan akses layanan. Semoga. Karena kesehatan itu kan penting banget ya dok ya. Penting sekali. Nah dengan tadi gedungnya baru, pelayanannya banyak, kira-kira di kantong gimana? Kan mungkin bisa dikondisikan ya. Karena kan ya kita dari Dompet Duafa kan tentunya ada ada standar sendiri, terus kemudian harapan dari pengasuh di pesantren Tebu Ireng, karena kan ini kan kolaborasi nih kan rumah sakit. Kolaborasi betul. Ya memang kalau rumah sakit baru kemudian melihat gedungnya yang ya menurut saya luar biasa sih gedung ini. Mungkin masyarakat takut ya untuk datang ke sini ya. Jangan-jangan mahal nanti gitu kan. Jangan-jangan mahal, tapi ternyata banyak kok pasien-pasien yang dirawat di sini dengan pembiayaan mandiri gitu kan. Selain kita bekerja sama dengan BPJS tadi itu, ternyata di sini juga cukup banyak yang dengan pembiayaan mandiri. Artinya tarif atau harga atau apalah istilahnya lah ya yang diterapkan di rumah sakit ini cukup murah atau cukup miring gitu ya. Wah, berarti ramah nih ya. Ramah kantong. Oke, ramah lokasinya yang asri, kemudian ramah juga di kantong. Ya, insya Allah sesuai arahan dari pimpinan supaya bisa menjangkau di semua lapisan masyarakat. Oke. Nah, ini dok, jadi kalau teknologi itu juga diterapkan juga dok di sini, misalkan menggunakan alat laboratorium yang terkini atau gimana? Ya, memang kalau di rumah sakit ada standar-standar ya, Mas. Di alat-alat laborat, kemudian alat-alat di ruang operasi, alat-alat di ruang ICU. Memang teknologi itu kan berkembangnya cepat sekali. Dan kebetulan kok ya alat-alat yang ada di sini memang ya mungkin menyesuaikan juga ya, karena rumah sakit baru di kita adanya juga alat-alat yang baru-baru juga. Teknologi insya Allah di sini cukup mumpuni. Iya. Nah berarti ini sudah
pelayanannya itu sudah ya dipersiapkan nih, karena dokter Insya Allah dipersiapkan. Arya kan yang mengampu di sini. Insya Allah dipersiapkan. Nah, semangatnya apa nih Dok dari Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini? Wah, semangatnya kita kalau bicara semangat ini harus semangat ya berarti ya. Kita ada nilai-nilai yang harus dipegang di sini. Oke. Ya, kami itu saya teman-teman itu apa ya memiliki semacam jargon begitulah atau apa ya. RSHA kita kan menyingkatnya Hasyim Asy'ari kan HA gitu ya. RSHA gitu. RSHA siap gitu. Oh siap. RSHA siap. Oh siap itu ada panjangannya. Ada panjangannya. Apa nih Dok? Ada S-nya itu sigap, I-nya itu Islami, A-nya itu amanah, P-nya itu progresif. Siap, siap, ya. Islami, amanah progresif. Ya. Luar biasa. Jadi RSHA siap gitu. Wah ya gitu. Itu ada yel-yelnya kalau tiap pagi atau gimana? Ya, kita kalau apel pagi itu ada yel-yelnya kayak gitu, supaya semangatnya melayani itu benar-benar terbentuk gitu lah. Iya. Masyarakat ini kan tadi dokter mengungkapkan bahwa ada masyarakat yang memang berobat secara mandiri dengan biaya sendiri, ada juga yang BPJS. Tetapi kalau ada yang sakit terus kemudian memang terkendala biaya, di sini ditangani apa ditolak? Kan ada tuh cerita-cerita yang viral yang ditolak dari rumah sakit karena itu banyak ya cerita kayak gitu. Iya. Itu kan jadi sedih. Kalau di sini gimana Dok? Ya karena memang arahan dari pimpinan ya, kita kan kolaborasi ya ini pesantren dan kemudian pesantren Tebu Ireng dan Dompet Duafa. Tadi saya sampaikan semua lapisan masyarakat Mas memang harus dijangkau, dan pasien-pasien yang kurang mampu atau pasien duafa nanti bisa mengajukan untuk pembiayaan yang nanti akan di cover oleh Dompet Duafa. Oh begitu. Nanti ada beberapa persyaratan di situ, kemudian nanti akan coba dicek oleh petugas gitu kan. Jika nanti persyaratan sudah lengkap, nah nanti bisa itu dengan coveran dari Dompet Duafa. Gitu. Sehingga nanti dirawat di sini ya tidak perlu bingung tentang nanti gimana ya bayarnya gimana. Iya. Biasanya kan bingungnya di situ. Orang takut ke rumah sakit itu kadang ya tadi kan dokter bilang kan dari luar bangunannya bagus, nanti jangan-jangan mahal gitu kan. Kadang takut ya kalau lihat ini bangunannya udah gede gini, jangan-jangan mahal nih kan gitu. Iya. Oke, berarti tadi ada fasilitas yang pelayanan untuk duafa. Ya, itu sudah skemanya sudah ada. Skemanya sudah ada. Nanti sudah berjalan. Sudah ada masyarakat yang memanfaatkan. Oh gitu. Sudah ada. Mau rawat inap yang biasa, mau persalinan, mau operasi, insya Allah bisa. Yang penting persyaratan yang tadi itu dipenuhi dulu ya. Jadi ada syarat-syarat khusus atau berkas-berkas khusus yang harus disiapkan untuk assessment gitu ya Dok? Ya, untuk dilakukan penilaian, peninjauan oleh petugasnya. Iya. Syaratnya cukup mudah kok sebenarnya. Seperti fotokopi KK, KTP, kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian nanti baru dilakukan penilaian oleh petugasnya. Gitu. Kalau itu di Jombang baru ada di sini atau gimana itu? Nah itu ya kebetulan baru ada di sini. Oh layanan itu ya, baru ada di sini ya. Jadi nanti buat insan muda ketika khususnya di wilayah Jombang nih, kalau ada keluarga, ada saudara, kerabat, tetangga yang memang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan dan terkendala biaya, mungkin bisa dibawa atau dirujuk ke Rumah Sakit Hasyim Asy'ari ini. Boleh. Kami sebenarnya menerapkan sistem intinya adalah memudahkan urusan pasien. Jadi yang namanya orang sakit kan ya pasti ada kebingungan, kepanikan. Ini yang diterapkan oleh teman-teman di sini, coba kita mudahkan urusan pasien. Gitu. Luar biasa sekali ini untuk memudahkan pasien terselamatkan baik kesehatannya maupun juga tentunya ekonominya gitu ya. Karena tadi takut berobat itu kan kasihan gitu, nanti malah tidak bisa sakitnya malah semakin parah gitu kan. Nah ini melalui Bertamasya ini mungkin insan muda bisa mengomunikasikan atau menyebarkan informasinya ke masyarakat luas, khususnya di kawasan Jombang.
Jombang Selatan di sini ya Dok? Ini Jombang Selatan. Jombang Selatan. Jombang keseluruhan boleh. Boleh. Wah, luar biasa. Jadi memang jangkauannya luas ya. Termasuk tadi juga perlengkapannya juga sudah memadai. Kalau di sini timnya juga sudah lengkap, Dok. Modelnya gimana tuh kalau karyawannya? Kan di sini sudah beroperasi dari bulan Februari ya. Gitu. Itu timnya juga langsung di awal itu terpenuhi atau bertahap atau bagaimana untuk tim? Kalau tim kita dari awal ya namanya rumah sakit buka harus siap semuanya. Oh gitu? Ya IGD harus 24 jam, laboratorium 24 jam, radiologi 20, semuanya harus 24 jam. Kecuali yang polirawat jalan ya, itu biasanya cuma pagi sampai sore atau malam saja. Kalau yang lain-lainnya harus 24 jam harus siap. Jadi semua unit harus disiapkan. Oh, oke. Berarti termasuk untuk verifikasi itu ya? Untuk verifikasi. Layanan ambulannya juga gratis Dok di sini? Layanan ambulan kita kemarin meluncurkan gratis untuk yang duafa. Gitu. Kalau yang untuk non duafa kami masih terbatas lah ya di area-area sekitar kecamatan. Gitu. Oke, berarti ada radiusnya? Ada radiusnya, ya karena driver kami belum banyak, gitu kan. Nah, mungkin areanya masih terbatas. Ya semoga nanti kalau banyak permintaan dari masyarakat mungkin bisa kita tampung nanti. Oke. Nah ini kan tadi dari buah kolaborasi nih. Apakah hanya kolaborasi Dompet Duafa dan Tebu Ireng atau memang banyak yang mensupport untuk sampai berdirinya rumah sakit ini? Ya, rumah sakit ini menurut saya luar biasa lah karena dukungan itu tidak hanya dari 1, 2, 3 pihak, memang banyak sekali. Di sini ada para donatur, ya kan, yang telah menyumbangkan entah itu berupa apa saja, sampai pada alat-alat kesehatan itu juga luar biasa lah. Jadi banyak sekali pihak di sini yang membantu di sini. Oh berarti tadi ada nama-nama di depan itu memang benar-benar donatur yang menyumbang? Iya, itu yang di depan, yang di pampang mungkin nanti bisa dilihat. Iya. Itu ada nama-nama, ada berapa ratus itu nama di sana itu membantu rumah sakit ini dengan berbagai nominal lah ya, dan berbagai bentuk gitu. Memang rumah sakit ini perlu banyak, terutama alat-alat kesehatan kan begitu. Ya, jadi terima kasih nih donatur yang sudah mendonasikan atau menyumbang berapapun nominalnya untuk hadirnya rumah sakit Hasyim Asy'ari Dompet Duafa di Jombang ini. Terima kasih banget, luar biasa. Mantap, terima kasih. Berarti memang kolaborasi banyak pihak tadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali, luar biasa. Tapi itu sudah cukup atau kira-kira masih ini Dok untuk tadi kan dari kelas D meningkat ke tipe di atasnya gitu. Ya kalau namanya rumah sakit pasti pengennya kan berkembang ya. Iya. Nah, berkembang, memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, dan tadi itu teknologi digunakan yang terkini kan gitu, sehingga semuanya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Tentu perlu effort yang luar biasa nanti untuk itu semua menuju cita-cita itu tadi. Iya. Jadi memang masih walaupun sudah beroperasi, sudah melayani masyarakat, untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan tentu masih banyak butuh dukungan dari teman-teman donatur ya. Jadi karena di sini kan rumah sakit ini berdiri di atas lahan wakaf yang dikolaborasikan Tebu Ireng dan Dompet Duafa. Kemudian mengalir peralatannya juga sepertinya juga dengan konsep wakaf dan donasi ya Dok ya? Iya. Kalau perusahaan-perusahaan itu ada beberapa yang ini nggak Dok untuk support peralatan atau mungkin ruangan? Oke nih saya bikinin ruangan khusus. Ya ada. Jadi donasi dari para donatur atau pewakaf itu ada yang perorangan, ada yang corporate, ya. Jadi ya semuanya bareng-bareng dan sehingga ya terwujudlah ini
ada ruangan yang disupport oleh misalnya lembaga tertentu gitu. Atau di sini juga ada salah satu ruangan yang disupport oleh perorangan. Itu ada. Gitu. Iya. Jadi didedikasikan juga Didedikasikan khusus ya. Itu gitu. ada. Nah, salah satunya di ruang operasi ada. Jadi Luar di biasa. ruang operasi ini memang ada satu donatur yang memang oke, saya support untuk ruang operasi. Iya, ada. Luar biasa. Dan itu namanya akan kita pampang ya Mas ya. Oh di gitu. Depannya itu. Jadi nggak hanya yang di Enggak papan yang hanya di di depan. papan depan rumah sakit, tapi yang di setiap ruangan kalau memang di situ ada support tertentu dari para donatur atau pewakaf di situ, nah kita akan tempelkan di situ. Wah, jadi Supaya orang-orang apresiasinya bisa tahu. mantap ya. Ya, apresiasi. Ya. Jadi jangan khawatir. Jadi dompet duafa itu kalau menghadirkan rumah sakit ini infonya ini Rumah Sakit Hasyim Asyari ini adalah rumah sakit ketujuh dari Rumah sakit ketujuh. yang dikelola dompet duafa berbasis wakaf. Tadi Dokter Arya sudah sampaikan apresiasinya bahkan sampai di pintu. Di pintu itu dipasang nama donatur baik perusahaan maupun perorangan gitu ya, atau lembaga-lembaga yang support di rumah sakit ini. Kalau harapan kedepannya gimana nih Dok? Harapan ke depan untuk rumah sakit ini tentu kami dan semua pihak lah sebenarnya berharapnya rumah sakit ini bisa tambah besar lagi, artinya manfaatnya lebih besar lagi gitu, dan tetap dengan mengutamakan mutu layanan, kemudian keselamatan pasien itu Mas. Ya ini Dokter Arya ini kan yang merintis dari awal rumah sakit Hasyim Asyari ini. Pasti Dokter Arya udah tahu gimana dari awalnya, startnya bagaimana, kemudian harapan kedepannya tadi yang sudah Dokter Arya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa Insan Dompet Duafa ini bisa terus support baik di Rumah Sakit Hasyim Asyari maupun di 6 rumah sakit Dompet Duafa lainnya yang tentunya bergerak atau beroperasi salah satunya melalui wakaf maupun donasi dari insan muda semua. Mungkin ada kata-kata hari ini Dok? Kata-kata hari ini, kalau kita bicara kata-kata artinya ada 2 kata, kata-kata. Kalau banyak kalimat nanti jadi. Oh iya. Kata-kata hari ini adalah tetaplah bermanfaat. Itu aja. Luar biasa. Jadi insan muda, pesan dari Dokter Arya Dewanggana, tetaplah bermanfaat. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih. Sudah Luar biasa. panjang lebar nih bercerita tentang RS Hasyim Asyari. Mudah-mudahan lancar terus melayani masyarakat dan bertumbuh berkembang menjadi Amin, rumah insya sakit Allah. yang besar dan profesional tentunya. Amin, insya Allah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga saya dan teman-teman istiqomah memberikan pelayanan ke masyarakat. Insya Allah selalu support. Dok. Oke insan muda, terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Dokter Arya. Nanti sampai jumpa lagi di episode bertamasya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.